Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih meneruskan kajian kita kitab Taysirul Khalaq. Yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan bab tentang an-namimah, adu domba, tapi belum selesai ya. Malam ini kita akan melanjutkannya, akan menyelesaikannya. Namun sebelum kita selesaikan, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq ini dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan bab tentang an-namimah ini, tentang adu domba ini, yakni tentang definisinya. Lalu kemudian kita juga sudah membicarakan apa yang mendorong seseorang untuk melakukan namimah atau adu domba, dan juga apa yang bisa mencegah seseorang dari adu domba itu atau mengadu domba. Saya singgung sedikit ya, singkat-singkat saja, bahwa yang namanya namimah atau adu domba di dalam kitab ini didefinisikan sebagai memindahkan atau menceritakan perkataan atau perbuatan atau keadaan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak. Nah, yang mendorong orang melakukan namimah itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah maksud buruk, terhadap orang yang diceritakan,
yang dipindah perkataannya, perbuatannya, keadaannya kepada orang lain. Dan pendorong yang kedua adalah mengekspresikan rasa cinta kepada orang yang diceritai. Jadi kan ada orang yang diceritakan, ada orang yang diceritai. Nah, maksud buruknya itu kepada orang yang diceritakan dalam rangka untuk menunjukkan cinta kepada orang yang diceritai. Lalu yang termasuk juga pendorongnya adalah membuat orang lain itu senang ketika sedang berbicara itu. Orang ketika berbicara dengan orang lain itu kan, kalau pembicaraannya ngalor ngidul seringkali, lalu kemudian ada keinginan untuk menyenangkan lawan bicaranya sehingga kemudian sampai dengan menceritakan keburukan orang lain. Lalu kemudian penyebab yang terakhir adalah menyelami hal-hal yang tidak penting. Jadi di dalam Islam itu kan hal yang sia-sia, yang tidak penting itu memang tidak baik ya dilakukan. Nah, lalu kemudian bagian berikutnya yang sudah kita juga jelaskan adalah hal-hal yang bisa menahan seseorang untuk tidak melakukan adu domba. Apa saja? Yang pertama adalah pengetahuan seseorang tentang namimah itu sendiri yang bisa mendorong kepada terputusnya persahabatan, terputusnya persaudaraan. Lalu yang kedua adalah pengetahuan tentang bahwa namimah itu bisa menyalakan api permusuhan. Dan yang ketiga adalah bahwa namimah itu menyebabkan kita yang melakukan namimah itu, melakukan adu domba itu berhak untuk mendapatkan siksa. Ya. Jadi itu sudah kita bicarakan kemarin. Ya. Nah, sebenarnya tinggal sedikit ini ya. Yang di bagian terakhir ini yang belum kita bicarakan ini adalah sabda Nabi yang dikutip oleh pengarang kitab ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda Nabi? Inna ahabbakum ilallahi alladhina ya'lafuna wa yu'lafun wa inna abghadakum ilallahi almasya'una bin namimati almufarriquna bainal ikhwan. Inna ahabbakum ilallah, sesungguhnya di antara kamu orang yang paling dicintai Allah, alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang mempersatukan, merukunkan, mendamaikan orang lain, wa yu'lafuna, dan juga mau dirukunkan, mau dipersatukan, mau didamaikan oleh orang lain. Jadi sebenarnya mengenai kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah itu banyak ya. Baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis ya, itu kita jumpai informasi mengenai orang-orang yang dicintai oleh Allah itu. Ya kalau dalam Al-Quran itu kan misalnya innallaha yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, Allah itu mencintai orang-orang yang suci ya. Dan seterusnya, banyak sekali. Ya. Nah, di antaranya, ya, ini menurut Nabi,
Di antara orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang merukunkan orang lain, mempersatukan orang lain, mendamaikan orang lain, ya, dan mau dirukunkan, ya, oleh orang lain tentu saja. Ya. Sebab yang namanya kita itu ya posisinya ya, kalau kita dalam kondisi orang yang melihat ada orang katakanlah sedang tidak baik, sedang bermusuhan, ya kita ini memiliki tugas untuk merukunkan. Tapi suatu ketika kita itu mungkin saja dalam posisi sebagai orang yang sedang tidak akur dengan orang lain. Nah, dalam posisi itu kita itu harus mau dirukunkan oleh orang lain. Ya. Dan orang yang mau dirukunkan itu juga termasuk orang yang terbaik. Sebab nuwun sewu ada loh ya, orang yang bertengkar dengan orang lain, orang yang sedang konflik dengan orang lain, dirukunkan ya gelem. Ya. Didamaikan itu tidak mau, dipersatukan itu tidak mau. Ya. Jadi kalau sudah apa namanya bermasalah dengan orang lain itu putus total, ya. Sehingga ada unen-unen dalam bahasa Jawa itu mak dadi banyu ya ora nyawuk, dadi godhong ora nyuwek. Lah itu kan ekspresi dari ketika ada konflik dengan orang lain itu tidak mau didamaikan, tidak mau dirukunkan. Makanya sekali lagi orang itu ketika mau dirukunkan itu baik, dicintai Allah, ya. Apalagi kalau sampai pada level kita mau merukunkan, mendamaikan orang lain, itu Allah sangat cinta dengan orang yang seperti itu. Ya. Makanya dalam Islam itu kita ini sebagai orang mukmin itu diantaranya yang Allah perintahkan kepada kita ya mendamaikan orang itu. Kalau ada orang sedang tidak baik-baik itu kita damaikan. Ya. Dalam surat apa itu Al-Hujurat ya ayat 10 yang sangat terkenal itu ya. Allah itu kan berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum." Jadi sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jadi kalau misalnya ada di antara orang mukmin kok pas kebetulan ada masalah, ya damaikanlah di antara mereka. Fa aslihu baina akhwaikum. Nah, tentu saja ini harus diperluas ya, tidak kok hanya semata-mata kepada sesama mukmin ya. Oh, kita ini sama manusia juga bersaudara. Setidak-tidaknya saudara sama-sama manusia. Persaudaraan kemanusiaan, sehingga ya sedapat mungkin dengan orang lain dia damai ya. Jadi orang tidak harus bermusuhan dengan orang yang beragama lain, dan kalau memang ada masalah ya didamaikan, dipersatukan. Nah, jadi sekali lagi ya, orang yang bisa mendamaikan, bisa mempersatukan, bisa merukunkan dan juga mau dirukunkan, mau didamaikan itu ternyata sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an juga ada itu pernyataan yang menyatakan bahwa orang-orang yang mendamaikan orang itu memang termasuk kelompok orang-orang yang terbaik. Ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam bisik-bisiknya mereka itu, dalam perkataan mereka itu. Ya. Kecuali orang-orang yang memerintahkan untuk bersedekah. Ya. Jadi memerintahkan bersedekah itu termasuk amal yang terbaik. Jadi kalau Pak Masrur saben waktu, Pak Murtomo saben waktu ngajak sedekah, ya,
ayo infak ya, ini masjid membutuhkan, itu termasuk bagian dari perbuatan yang baik itu, ngajak-ngajak sedekah itu. Ya. Jadi yang baik tidak hanya ngajak sedekah, tapi ngajak tidak hanya bersedekah baik, ngajak bersedekah baik juga. Ya. Lalu yang juga baik adalah au ma'rufin, memerintahkan kebaikan. Berbuat baik sendiri baik, memerintahkan kebaikan juga baik juga. Nah, yang ketiga ini yang disebut dalam Al-Quran adalah au islahim bainan nas. Ya, termasuk di antara perkataan yang baik, perbuatan yang baik adalah orang yang mendamaikan manusia itu. Ya. Makanya orang-orang yang bergerak dalam bidang perdamaian, ya, itu sebenarnya sangat mulia itu ya, punya landasan teologis yang sangat kuat itu. Ya. Oke ya, jadi ini ya, yang pertama ini. Nah, lalu selanjutnya wa inna abghadakum ilallah, dan orang yang paling dibenci oleh Allah ya. Kalau tadi yang paling dicintai, ya sekarang yang paling dibenci. Yang paling dibenci oleh Allah adalah al-masya'una bin namimah. Nah ini poinnya. Ya. Jadi kalau orang itu mau mendamaikan orang itu dicintai Allah, tapi sebaliknya kalau orang al-masya'una bin namimah, ya, al-masya'una bin namimah itu orang yang berjalan ke sana kemari, ya, aktivitasnya itu hanya mengadu domba, ya, memfitnah. Nah ini Masya Allah oleh Nabi kita, orang yang seperti itu termasuk golongan orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak hanya itu, ya, al-masya'una bin namimah tadi itu, ya, orang yang mengadu domba kesana kemari tadi itu, al-mufarriquna bainal ikhwan, yang memisahkan di antara orang-orang yang bersaudara. Ya. Nah, tadi kan mendamaikan, merukunkan, mempersatukan. Nah, ini justru tidak sebaliknya. Ya. Malah membuat orang itu pisah, membuat orang itu konflik, membuat orang itu bertengkar. Ya. Nah, kalau sampai orang kok kerjaannya mengadu domba, ya, ya. Nah ini Masya Allah termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini sabda Nabi kita ya. Oleh karena itu memang harus dihindari betul ini ya. Perilaku adu domba ini. Ya. Mudah-mudahan kita tidak punya sifat suka adu domba ini. Adu domba itu kalau dalam bahasa Jawanya apa ya? Ada kok istilahnya, ada khusus itu ya. Tumbak cucuan ya. Betul Pak Murtowo itu ya. Jadi tumbak cucuan ya. Jadi ya? Cucuknya ini seperti tumbak itu ya, nyucuk ke sana nyucuk kemari begitu kira-kira ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah orang itu ternyata ada yang punya sifat seperti itu tuh ya. Kemana-mana sukanya hanya adu domba tadi itu. Lebih-lebih di era sekarang ini ya, yang namanya adu domba itu tidak harus kemudian lalu seperti zaman dulu orang harus mengadu domba dengan lisan, ya, berhadapan ke sana kemari dengan orang. Kita dari sini dapat berita diinformasikan ke sana dalam rangka mengadu domba, enggak. Sekarang ini Masya Allah dengan perkembangan teknologi media sosial itu setiap saat kita bisa melakukan adu domba itu ya. Kadang-kadang kita nggak sengaja mencet-mencet, isinya itu sebenarnya adu domba ya.
lalu orang menjadi bermusuhan antara orang satu dengan orang lain, antara kelompok satu dengan orang lain, antara pihak satu dengan pihak lain. Wah, itu sekarang terjadi di mana-mana itu. Ya. Jadi sekarang ini apa ya? Fenomena namimah ini, fenomena adu domba ini, fenomena apa namanya? Tumbak cucuan ini menjadi lebih luas ya, lebih meluas. Karena ditunjang dengan media yang seringkali tidak kita sadari memang sangat berbahaya itu ya. Oleh karena itu saya kira kita harus menjadi lebih hati-hati ya terkait dengan persoalan namimah ini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Masih satu poin lagi ini ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammamun. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Orang yang namam, orang yang suka. Ya, kalau sudah namam itu berarti suka mengadu domba. Ya mungkin kalau pernah mengadu domba sekali dua kali itu belum sampai disebut dengan namam. Tapi kalau namam itu berarti memang gaweane, ya wis gaweane berarti gaweane mengadu domba. Ya. Betul Pak Edi, Pak, gaweane ya. Ya. Jadi pengadu domba gimana? Ya. Ya seperti inilah nuwun sewu ya. Kita ini kan ya sok nyanyi. Ya, tapi kita bukan penyanyi, karena kalau penyanyi itu memang profesinya menyanyi ya, saben hari nyanyi, ya bahkan hidupnya bergantung pada menyanyi itu ya. Ya. Nah, kalau penyanyi memang ahli menyanyi ya. Nah, kita ini kan ya sekali-sekali menyanyi, wong yang namanya orang mosok nggak pernah menyanyi, tapi bukan penyanyi. Ya. Nah sekali lagi ya, namam itu betul-betul memang sukanya adu domba. Nah orang yang suka mengadu domba itu oleh Allah, oleh Nabi kita dinyatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi mudah-mudahanlah kita bisa menghindari ya, jangan sampai kita menjadi orang yang suka mengadu domba ini ya. Jadi berat ini ya. Dalam hadis lain yang saya kira sangat populer itu dan sering sebut ya, terutama ketika berbicara mengenai siksa kubur itu, biasanya mesti disebut itu. Ya. Jadi siksa kubur itu kan jelas harus kita yakini ada. Karena apa? Karena memang berdasarkan banyak hadis Nabi ya, yang dalam hadis itu diinformasikan bahwa memang ada siksa kubur. Ya. Nah, di antara yang diinformasikan Nabi mengenai siksa kubur itu, Nabi pernah suatu ketika melewat kuburan itu, Nabi mengatakan ya, oh di dalam kubur itu ada yang sedang disiksa. Ya. Lalu Nabi menginformasikan, kenapa kok disiksa? Nah, yang satunya karena kalau kencing, ya, menyucinya tidak bersih. Ya. Nah ini juga harus hati-hati kita ya. Ternyata kalau kencing, ya, mensucikannya tidak suci bersih itu ternyata berakibat siksa kubur itu. Ya. Nah yang lainnya, ya, kata Nabi, fa'amal akhar, adapun yang lain yang disiksa dalam kubur itu, fakana yamshi bin namimah, kata Nabi. Ya, jadi orang yang disiksa itu dulu ketika di dunia itu sering kesana kemari. Ya, jadi yamshi itu berjalan dia kesana kemari, artinya sukanya tadi itu ya, sukanya itu mengadu domba itu. Ya.
yamshi bin namimah. Ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi tidak masuk surga dan disiksa, dan siksanya dikubur lagi. Sejak dikubur sudah disiksa. Ya. Dulu sudah pernah saya sampaikan, ya. Orang kadang-kadang sok mendebat, siksa dan pahala itu kan mestinya kalau sudah sudah dihisab, ya. Berarti kan nanti di akhirat, ya. Loh, kok dikubur kok sudah ada siksa? Dikubur kan belum ada hisab. Nah, menurut Pak Quraish Shihab jawabannya, ya, jadi itu sifatnya persekot katanya. Jadi siksa kubur itu persekot, ya. Persekot ya apa tuh, ya? Hah? Uang muka, ya, uang muka. Jadi belum bayaran sungguhan, baru uang muka itu, Pak. Itu aja sudah disiksa di kubur, itu udah sakit itu, ya. Apalagi nanti kalau siksa beneran di akhirat di neraka, na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi sering saya ulangi, ya, berdasarkan sabda Nabi ini, orang yang suka mengadu domba itu tidak akan masuk surga, ya, bahkan di hadis yang lain, ya. Jadi sudah mendapatkan siksa ketika ada di dalam kubur, ya. Ya. Dan saya tambahkan informasi dari Al-Quran, ya. Makanya dalam Al-Quran itu apalagi mengadu domba, mengikuti orang yang mengadu domba aja tidak boleh, ya. Jadi melakukan adu domba jelas tidak boleh. Dalam Al-Quran itu mengikuti aja tidak boleh, ya. Dalam surat Al-Qalam, ya, ayat 10 sampai dengan ayat 11 itu Allah berfirman begini, ya. Wala tuti' kulla hallafin mahin, ya, hammazim masya'im binamim, ya. Janganlah kamu mengikuti, ya, setiap orang yang suka bersumpah dan lagi hina. Jadi orang yang suka bersumpah, ya, dan orang yang jelas hina itu jangan diikuti, ya. Hammazim masya'im binamim, ya, yang suka mencela, ya, dan lagi-lagi, ya, masya'im binamim itu kesana kemari kerjaannya hanya mengadu domba, itu tidak boleh diikuti, ya. Nah, mengikuti tidak boleh, apalagi kalau kemudian kita sendiri melakukan adu domba, na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi sekali lagi, namimah ini merupakan akhlak yang buruk, ya, akhlak yang tercela, ya, akhlak yang mazmumah, ya. Oleh karena itu memang harus kita hindari, ya. Dan mudah-mudahan, ya, kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan untuk bisa menghindari akhlak yang buruk yang bernama namimah itu atau adu domba. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.